Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat menjalankan kegiatan kuliah online kita pada kesempatan kali ini. Salawat beriringan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati serta ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rahmat Kurniawan, SEMA AKCA CPA BKP selaku dosen pembimbing. Selanjutnya, penyampaian apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman kelompok 2 yang telah menyampaikan materinya, serta ucapan terima kasih dan yang kami banggakan kepada pemirsa yang telah bersedia menonton channel YouTube kami ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 sebagai penanggap utama yang beranggotakan Muhammad Al-Rashid dengan NIM 1916040002, Fitrah Azriel Akbar dengan NIM 1916040040, dan Rizky Pratama Putra dengan NIM 1916040043 akan menanggapi pemaparan materi terkait dengan ketentuan tentang pemajakan penghasilan luar negeri dari wajib pajak dalam negeri. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya, Fitrah Azriel Akbar. A. Dasar Hukum. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, STTD Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 2. Undang-Undang PPH Pasal 24. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, STTD Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 dan atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 2/PJ/2009 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi pekerja Indonesia di luar negeri. B. Objek penghasilan. Di dalam objek penghasilan ini terdapat tenaga kerja Indonesia yang dikelompokkan menjadi 1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. 2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. 4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Itulah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh saudara Muhammad Al-Rashid. Kepada saudara Muhammad Al-Rashid, waktu dan tempat disilahkan. Hak diantaranya sebagai berikut. 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 2. Hak ketika dilakukan pemeriksaan. 3. Hak mengajukan keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. 4. Hak atas kerahasiaan data wajib pajak. 5. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. 6. Hak untuk menunda pelaporan SPT.
Kewajiban 1. Mendaftarkan diri untuk NPWP. 2. Melakukan pencatatan penghasilan. 3. Menyimpan bukti pemotongan pajak penghasilan. 4. Melaporkan SPT tahunan. Baiklah, saya Rizky Pratama Putra akan melanjutkan isi materi selanjutnya, yaitu yang E, dasar pengenaan pajak. Secara umum, dasar pengenaan pajak TKI dengan status sebagai SPDN atas penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji. Honorium adalah penghasilan neto sesuai dengan ketentuan PPh. Untuk penghitungan pajak atas keseluruhan penghasilan yang diperoleh TKI, pajak yang dipotong di luar negeri dapat menjadi pengurangan atau kredit pajak dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Yang F, contoh kasusnya yang pertama, Amir adalah warga negara Indonesia. Dia bekerja di Jepang lebih dari 183 hari dan 12 bulan. Penghasilan hanya bersumber dari pekerjaan di Jepang saja. Dari penghasilan di Jepang, Amir sudah dikenakan dan dipotong pajak di sana. Dari kasus tersebut, Amir sudah bukan lagi termasuk ke dalam subjek pajak dalam negeri. Dengan begitu, Amir sudah tidak dikenakan pajak penghasilan lagi di Indonesia dan tidak lagi perlu melaporkan SPT tahunannya. Untuk kasus yang kedua, Temon adalah warga negara Indonesia. Dia bekerja di Turki lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dari penghasilan di Turki, Temon sudah dikenakan dan dipotong pajak di sana. Sedangkan di Indonesia, Temon juga memperoleh penghasilan dari ruko yang dia sewakan. Dari kasus Temon tersebut dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Temon tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT tahunan PPh-nya, namun atas penghasilan sewa ruko tersebut, penyewa harus memotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan sewa. Untuk contoh yang ketiga, yang pertama, Budi adalah warga negara Indonesia. Dia bekerja di Jerman selama tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selain penghasilan di Jerman, Budi juga masih mendapatkan penghasilan di Indonesia. Dari kasus di atas, Budi harus tetap membayarkan pajaknya di Indonesia. Cara membayarnya sama dengan wajib pajak dalam negeri, pengurangan bagi pajak di Budi di Indonesia. Budi harus melaporkan SPT tahunnya di Indonesia dan di dalamnya Budi juga harus melaporkan penghasilan yang didapatkannya di luar negeri. Baiklah, sekian dari materi kami. Selanjutnya saya kasih kembali kepada Akbar. Kepada Akbar dipersilakan. Terima kasih kita sampaikan kepada saudara Rizky Pratama Putra yang telah menyampaikan materinya. Itulah hasil penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.